Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahudahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mematikan kita, Dia yang menghidupkan kita. Atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, pemberian-Nya yang maha memberi dan tidak hitung-hitungan. Sebagaimana kita bangun tidur pun berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bersalawat kepada beliau sekali, Allah bersalawat kepada yang bersalawat kepada Nabi 10 kali. Itu saking banyaknya kemuliaan yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita kembali belajar bersama, mengkaji bersama tentang sirah, kisah perjalanan hidup sang Nabi mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan selanjutnya kita sudah belajar bersama tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Ada yang mengatakan sebagai Ghazwah Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, walaupun tidak terjadi perang, tidak terjadi pertikaian, tapi karena hampir terjadi, muslimin sudah siap, Quraisy juga bikin ulah, maka disebut dengan Ghazwah Hudaybiyah. Walaupun memang pada endingnya berakhir dengan perjanjian damai antara kedua belah pihak. Mungkin sebelum masuk ke materi kali ini, izinkan saya untuk mengulangi sedikit poin-poin daripada Sulhul Hudaybiyah. Yang pertama, Rasulullah dengan kaum muslimin harus pulang pada tahun tersebut, yaitu tahun ke-6 Hijriah. Mereka tidak boleh memasuki kota Mekah, dibolehkan di tahun depan. Karena ketika itu para muslimin dengan Rasulullah SAW menuju ke Mekah dengan pakaian ihram, bukan pakaian perang, karena mereka hendak melaksanakan umrah. Memang membawa pedang tapi tidak terhunus itu keluar sarung gitu. Posisi disarungkan karena untuk jaga-jaga, karena zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Madinah Mekah itu jalannya lebar, panjang, mulus, nggak ada hambatan, nggak ada gangguan. Kalau zaman dulu sangat sulit. Bisa nanti ada namanya bandit, begal, hewan buas, maka tetap jaga-jaga membawa pedang. Cuman karena tadi orang Quraisy salah paham, dikiranya mau menyerang Mekah, yang mana akhirnya berujung kepada perjanjian damai. Yang pertama tadi, Rasulullah dengan para sahabat pulang ke kota Madinah, baru boleh kembali lagi tahun depan
masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Nomor 2, gencatan senjata, tidak saling menyerang, tidak boleh ada yang memulai dari pihak Nabi Muhammad maupun pihak Quraisy selama 10 tahun dari ditandatanganinya perjanjian tersebut. Kemudian barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Nabi Muhammad dibolehkan, dan barang siapa yang ingin bergabung dari pihak Quraisy dibolehkan. Maka bergabunglah Bani Khuza'ah ke pihak Nabi Muhammad dan bergabunglah Bani Bakar ke Quraisy. Maka Khuza'ah dan Bakar juga terkait perjanjian. Bakar kalau menyerang dianggap Quraisy yang menyerang. Khuza'ah kalau menyerang dianggap Nabi Muhammad yang menyerang. Maka Khuza'ah dan Bakar juga termasuk ke dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Kemudian barang siapa dari orang-orang Quraisy mendatangi Nabi Muhammad dari orang-orang Mekah pergi ke Madinah tanpa izin walinya, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya harus mengembalikannya ke Mekah. Dan barang siapa orang-orang Islam atau orang-orang yang dari Madinah ingin kembali ke Quraisy, bisa kita artikan ingin kembali kafir, ingin kembali musyrik, maka dibolehkan dan tidak wajib dikembalikan oleh orang-orang Quraisy. Kita sudah belajar pertemuan sebelumnya bahwasanya memang beberapa sahabat merasa perjanjian ini tidak menguntungkan muslimin sedikit pun. Perjanjian damai ya tidak untung karena posisi mereka orang umat Islam sudah diserang 3 kali dan mereka berhasil menangkis serangan besar itu. Tidak satu pun orang-orang Quraisy yang berhasil menginjakkan kakinya di Madinah. Secara militer muslimin di atas angin, kan tidak masuk akal gitu loh. Mereka bisa saja menguasai kota Mekah, tapi malah Rasulullah setuju tidak perang selama 10 tahun. Poin yang terakhir juga lebih menyakitkan. Orang Islam kalau pergi nggak apa-apa, tapi kalau orang Islam yang dari Mekah pengen ke Madinah tidak boleh, suruh kembali kalau dia tidak punya izin dari wali. Itu jadi sebagian sahabat itu sangat merasa ini tuh memberatkan. Dan kenapa Rasulullah mengambil klausul perjanjian tersebut gitu. Hanya kejadiannya itu seperti kejadian Isra Mi'raj. Kalau yang paling percaya dan tidak banyak pertanyaan tetap Abu Bakar As-Siddiq, sesuai namanya As-Siddiq. Karena yakin ada hikmahnya. Muhammad itu utusan Allah dan Allah Maha mengetahui. Maka tidak banyak pertanyaan sudah. Apakah sahabat yang lainnya salah? Tidak ya, mereka itu cinta Islam, cinta Allah, cinta Nabinya, maka tidak terima dengan perjanjian yang mereka anggap merugikan. Tapi ternyata di tahun berikutnya itu baru terasa ternyata ada hikmah di balik perjanjian tersebut. Nah, salah satu perjanjiannya adalah gencatan senjata. Orang muslimin tidak boleh menyerang musyrikin, musyrikin tidak boleh menyerang muslimin. Oleh karena itu, gencatan senjata ini adalah waktu damai pertama bisa dibilang antara Nabi Muhammad dengan Quraisy. Karena sebelumnya jangankan di Madinah, mau ke Madinah saja sudah dihalang-halangi, bayangkan, sudah mau dibunuh. Tapi ini posisi ketika sudah di Madinah sudah 6 tahun, sudah masuk ke tahun ke-7, akhirnya ada perjanjian damai. Berarti apapun yang dilakukan Nabi Muhammad itu sah dan tidak boleh dihalang-halangi. Maka ini kebebasan berdakwah. Ya bisa dibilang memang pertama kali dari Nabi Muhammad berdakwah di Mekah saja. Dari awal itu kan sudah dihalang-halangi, Masya Allah. Ini tidak boleh. Maka disinilah waktu yang luar biasa Nabi Muhammad gunakan untuk menyebarkan Islam dengan cara-cara beliau yang luar biasa. Ada beberapa hal, satu aktivitas militer juga berjalan karena gangguan yang ada. Memang bukan dari Quraisy posisi, yaitu dari Yahudi Khaybar.
maka tetap ada aktivitas militer. Tapi yang patut disoroti mungkin kalau orang belajar, kalau zaman dulu SKI mungkin ya, kalau di sekolah-sekolah umum, kalau di pondok itu ya mapel tareh, mungkin lupa-lupa ingat, karena biasanya kalau anak-anak muda tuh suka yang seru-seru seperti tadi. Nah, itu adalah aktivitas dalam bidang dakwah korespondensi dengan beberapa raja ataupun para amir. Jadi Rasulullah SAW berdakwah dengan menyurati raja-raja besar dan amir-amir kecil Arab sekitar, ya baik di Hijaz dan sekitarnya. Baik, ini yang luar biasa, betapa visionernya Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang kita dakwah itu kalau versi seperti ini ya, misalnya taklim gitu, pengajian gitu, kan ada anak-anak muda yang model podcast, ada anak-anak muda bikin flyer, infografis, diposting di Instagram, Facebook, ada yang berdakwah di TikTok dan lain sebagainya dengan bikin konten Islami. Konten-konten yang nggak benar tuh banyak, tapi patut kita juga apresiasi ya, beberapa anak-anak muda Muslim itu juga bikin konten-konten yang bagus, yang untuk menangkal konten-konten negatif tersebut. Itu kan cara berdakwah banyak, disesuaikan dengan bahasa kaumnya, disesuaikan dengan bahasa sukunya. Apa hanya terjemahnya ke suku? Tidak, generasinya. Ke generasi milenial dakwahnya gimana, ke Gen Z itu gimana, itu masing-masing. Karena kadang mungkin Gen Z ke setelah Z apalagi itu saya tidak tahu, apakah alpha atau beta tidak tahu saya. Itu mungkin dengar kalimat pengajian tuh masih bingung anti atau gimana gitu. Tapi kalau bentuknya mungkin kalimatnya kita ganti kayak diskusi atau apalah yang lebih menarik, itu bisa jadi mereka datang gitu loh. Kan lain. Kalau bapak-bapak itu sudah gitu, oh pengajian, majelis ilmu, pahala, nyari. Kalau anak-anak mungkin tambahi free makan siang, nah itu mungkin datang gitu kan. Nah itu cara berdakwah lah, cara berdakwah. Nah Nabi Muhammad ini yang luar biasanya, bayangkan seorang pemimpin Madinah, kalau bicara secara administratif itu ya nggak besar-besar amat lah, satu kota tok, bayangkan itu berani menyurati raja-raja besar di zaman itu, seperti Heraklius, raja Romawi Timur, Bizantium, Kisra, raja Persia, yang ini dua negara superpower dunia ketika itu. Kalau zaman sekarang kita kan taunya USA, United States of America, dengan Rusia. Kita taunya kan itu kan kalau zaman sekarang, dan ini sebenarnya imbas dari perang dingin juga, USSR sama USA. Yang sekarang terjemahnya ke Amerika dengan Rusia. Mungkin Cina sekarang kalau sekarang masuk. Nah, waktu itu yang besar itu yaitu Romawi dengan Persia. Perang terus. Saking perangnya ini ya, orang Arab sampai ya kasarnya bikin taruhan yang kemudian ada dikabarkan kan di surat Ar-Rum itu ya, gulibatir rum fi atnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya gelibun. Itu orang-orang duka, oh, kalah Romawi. Quran memberitakan nanti menang tenan. Ini karena Allah yang menulis skenario-nya ya, Allah yang bilang iya, ini seperti itu. Nah, baik, kembali lagi ke sini. Nah, raja-raja besar itu dan raja-raja tempat lainnya itu disurati oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kan langkah yang luar biasa, langkah yang hebat sekali. Ternyata tidak usah kita merasa kecil, misalnya bisa apa sih kita, pede apa sih kita. Loh, Nabi Muhammad luar biasa. Komunitasnya secara kasat mata ya, kalau Islam ya tetap ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak mungkin di bawah, itu tidak mungkin, istilahnya seperti itu. Kalau secara kasat mata itu komunitas kecil, tapi berani menyurati raja-raja besar. Yang mana ternyata imbasnya, karena raja-raja besar ini kedengaran kalimat Islam, akhirnya rajanya aja dengar, apalagi rakyatnya.
suatu saat nanti di zaman Khulafaur Rasyidin, ketika Islam mencapai Syam, ketika Islam mencapai Mesir, ketika Islam mencapai Persia, itu sudah tidak asing. Gara-gara siapa? Gara-gara visionernya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mikir, wah, lihat tuh Muhammadiyah Babulun dibanding Jawa ini tidak ada apa-apanya, kita ini tertinggal apa-apa. Tapi takut bermimpi saja dulu, gas aja dulu gitu. Yang penting mau mewujudkan mimpinya, jangan mimpi malah ditata kasurnya, malah ditata bantalnya, makin enak mimpinya. Mimpi kemudian mewujudkan mimpinya, insya Allah asalillahi ta'ala, ya Allah akan bantu. Kan seperti itu, nggak masuk akal gitu loh. Baru punya kekuasaan, kalau kita ngomong daerah ya, kekuasaan sekecil Madinah, raja-raja besar itu kok disurati. Nah, kemudian di surat-surat itu ada stempelnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Posisi raja-raja tidak nerima kalau tidak dikasih stempel, cincin stempel, maka distempellah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ini juga adaptif orangnya. Kalau hal itu penting dan tidak menyalahi syariat, ini perlu ditekankan, asal tidak menyalahi syariat dan itu memang penting dan berguna untuk kepentingan, maka akan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini perlu difahami, ya. Kita perlu tahu kalau memang kita ngerti Nabi kita seorang ummi, memang tidak mengerti tulis dan baca. Oleh karena itu beliau luar biasa hebatnya beliau, sekali lagi beliau punya banyak sekretaris ini bagian tulis wahyu, sekretaris ini bagian tulis akad. Maka kalau salah satu penulis wahyu Zaid bin Sabit, kalau yang kemarin nulis perjanjian itu Ali bin Abi Thalib, itu ada tim-timnya. Itu salah satu kehebatan memimpin itu ya salah satunya delegasi. Itu topnya Nabi Muhammad SAW, luar biasa seperti itu. Nah, di sekretaris beliau yang menulis surat ke raja-raja ini itu perlu stempel, maka di stempel itu Nabi Muhammad itu ada cincin, yang cincinnya itu digunakan untuk menstempel surat. Ada yang mengatakan itu di sebelah kelingking kiri, mata cincinnya menghadap ke dalam, terus kemudian distempel. Saya tidak paham apakah diluruskan kemudian seperti ini kemudian dimasukkan lagi, itu yang saya belum telaah lebih dalam. Bunyinya Muhammad Rasulullah. Nah, ini saya printkan tapi agak kecil ya. Nih, tulisannya seperti ini, Muhammad Rasulullah, tapi dari bawah. Tetap dibacanya Muhammad Rasulullah. Nah, kalau menurut para ulama ini adabnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau zaman sekarang kan lurus bisa, stempel itu bisa di custom. Kalau zaman dulu kan kecil gini tidak bisa. Ini saking apa? Ini adabnya Nabi Muhammad SAW. Beliau merasa risih kalau nama beliau di atas nama Allah, maka Allahnya ditaruh di atas, Muhammadnya ditaruh di bawah. Ini adabnya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Ini kalau masalah bab adab ya mungkin tiap suku, tiap manusia bahkan punya adab yang bisa masing-masing. Ada yang saking beradabnya sama Quran, sama kitab itu tidak berani seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang ketika beli kitab nulisnya itu tidak berani di atas, takut menyalahi pengarang, dan nulisnya di bawah dan sebagainya. Itu adab, itu masing-masing lah, itu cara bagaimana dia memuliakan agama Allah. Nah, gitu simpelnya. Nah, ini seperti ini stempelnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini diperlukan karena apa? Ini menyatakan keresmian surat waktu itu, apalagi ini suratnya mau berangkat ke raja. Nih, ternyata Nabi Muhammad seorang organisatoris juga, orang organisasi ternyata. Dengan kita berorganisasi dengan baik, kita meneladani Nabi ini. Jadi ada aturannya, diikuti. Jangan mentang-mentang kita punya orang dalam belas ya itu kesana kesini sakarape dewe. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini Nabi Muhammad aja ikut aturan, luar biasa. Baik. Beberapa raja-raja, yang pertama adalah kepada Najasyi, seorang raja Habasyah. Habasyah ini kalau
bisa diterjemahkan ya, tapi saya enggak kurang yakin ini ya. Ada yang mengatakan Ethiopia, yaitu sebuah daerah di Afrika. Kalau zaman sekarang, apakah Ethiopia, Habasyah ketika itu sama seperti Ethiopia sekarang, itu yang saya kurang paham. Nah itu posisinya di Afrika, maka ketika itu para sahabat yang hijrah ke sana itu pakai kapal, ya, pakai kapal. Raja Habasyah ini sudah kenal Islam karena apa? Waktu para sahabat masih di Mekah belum hijrah ke Madinah itu disiksa. Itu beberapa ada yang hijrah ke Habasyah, dan Raja Najasyi, raja daerah Habasyah ini menerima dengan baik. Maka ketika datang surat Nabi Muhammad SAW ke Najasyi, sang raja dari Habasyah ini, beliau sudah nggak heran karena ada orang Islam yang tinggal di tempatnya. Akhirnya Najasyi masuk Islam, seperti itu. Raja Habasyah masuk Islam. Nah ini bukti tidak sia-sia strateginya Nabi Muhammad dapat. Raja Habasyah kemudian masuk Islam, dan para sahabat yang hijrah ke sana karena tahu Nabi Muhammad sudah berkumpul dengan para sahabat dan kaum muslimin lainnya di Madinah, mereka izin kembali ke tanah Arab dan bergabung di Madinah. Kemudian nanti ketika tahun ke-7, ketika perang Tabuk, itu ada kabar bahwasannya Najasyi meninggal dunia. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan yang namanya sholat ghaib. Nah, dalil sholat ghaib ini dari Raja Najasyi ini. Ini ternyata sudah diatur oleh Allah. Sengaja Allah bikin seorang raja di jauh sana masuk Islam. Yang mana kemudian terdengar kabar kematiannya, tidak mungkin Nabi Muhammad pergi mensolatkan ke Habasyah, terlalu jauh. Akhirnya melaksanakan sholat ghaib. Nah itu dalilnya dari sini diambil sholat ghaib. Walaupun memang ada ulama mengatakan ABC ya, memang ada 3 pendapat. Tapi ya saya kalau ngambil dalil sholat ghaib adalah ceritanya ini semuanya faham dan sepakat. Kemudian nomor 2, surat kepada Muqawqis Raja Mesir. Nah ini konteksnya lain ya, apalagi kita di Indonesia ini kan presiden, jadi agak runyam. Jadi seperti ini, istilahnya kayak Jogja itu kan masih ada sultannya. Tapi Sultan Jogja itu kan ngikut pemerintah Republik Indonesia. Nah Mesir ketika itu ada rajanya, tapi secara administratif itu Mesir di bawah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Maka rajanya Muqawqis itu sebenarnya Heraklius. Tapi ya karena memang dia bisa dikatakan raja, bisa dikatakan gubernur lah. Muqawqis ini adalah raja Mesir dan dikirimkan surat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau menolak untuk masuk Islam, tapi menolaknya dengan cara yang baik dan halus. Bahkan mengirimkan hadiah-hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya seekor bagal dan budak yang bernama Maryah dan Sirin, yang kemudian dari Maryah kemudian nanti dinikahi Nabi Muhammad SAW, lahirlah putra beliau yang bernama Ibrahim. Ini perlu kita pengetahuan juga, nanti di akhirnya juga ada istri-istri beliau yang mempunyai keturunan itu cuma 2, Khadijah dan Maryah. Yang lainnya tidak ada. Nah itu hanya Khadijah dan Maryah. Maka sempat ceritanya istri Nabi itu agak cemburu sama Maryah, karena kok dia satu-satunya yang dapat keturunan sementara yang lain enggak. Nah dari Maryah ini Ibrahim takdir Allah meninggal tahun 10 Hijriah sebelum meninggalnya Nabi. Ibrahim meninggal,
gerhana terjadi. Sahabat mengatakan alam bersedih atas meninggalnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cerdasnya Rasulullah ya yang sangat logis, walaupun keadaan sedih, putranya meninggal, siapa yang nggak sedih? Mengatakan itu bukan karena Ibrahim yang meninggal, tidak. Jadi beliau menghilangkan mitos, melawan TBC itu sudah dari dulu Nabi Muhammad laksanakan itu. Itu tanda alam. Nah, kalau gerhana bulan enggak usah, gerhana matahari, gerhana bulan enggak usah aneh-aneh. Laksanakan sholat kusuf, sholat khusuf, nah kan. Satunya kusuf, satunya khusuf ya kalau enggak salah ya. Satunya kaf, satunya khof. Nah, dari meninggalnya Ibrahim lahir dalil sholat gerhana. Luar biasa takdir Allah mengatur. Dan sengaja dibuat oleh Allah. Nabi Muhammad ya sedih tapi tahu, tidak berkata yang aneh-aneh. Karena tahu itu semuanya takdir Allah. Supaya apa? Supaya aman. Bayangkan Nabi Muhammad meninggal punya anak. Pasti anaknya disuruh jadi pemimpin. Maka dibuat Ibrahim meninggal sebelum Nabi Muhammad. Hanya satu, seorang putri kan, Fatimah. Putra tidak ada. Nah, kalau putra pasti auto ditunjuk jadi pemimpin. Sebagaimanapun umurnya. Dan mungkin bisa membuat hal yang kita tidak tahu nantinya. Maka dibuat meninggal putranya, kemudian baru meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian kepemimpinan setelahnya ya musyawarah mufakat, walaupun sudah ada tanda-tandanya. Seperti Rasulullah mengajak Abu Bakar hijrah berdua, Abu Bakar ditunjuk Imam Sa'ad, memang sudah ada namanya tanda-tanda yang kemudian orang muslimin peka terhadap tanda-tanda tersebut, setujulah Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu hikmah-hikmahnya, bayangkan semua itu terkoneksi, tidak ada yang kebetulan. Kemudian, nah kalau tadi yang pertama saya katakan masuk Islam, satu lagi ada beberapa neraca tapi saya satu lagi, satunya menolak dengan halus. Kisra Raja Persia merobek surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sombongnya, maka hancurlah Persia di kekhalifahan Umar bin Khattab, lenyap hilang. Tidak ada satupun yang menduga negara superpower dunia kalah dengan bangsa Arab yang tidak pernah bersatu sebelumnya. Tanpa jejak. Bayangkan, yang mereka agung-agungkan, kami sekian tahun, sekian ratus tahun melawan Romawi Timur, saling adu. Ternyata ada kekuatan kecil yang dulu mereka hina nabinya dengan cara disobek suratnya, tersobek pemerintahannya. Itu, masya Allah. Ini ada ceritanya semua ini, ada kisah-kisah yang diambil. Betul, hancur. Raja yang nyobek suratnya itu pun meninggal. Rasulullah boleh meninggal, sudah meninggal. Karena apa? Dibunuh anaknya. Anaknya haus kekuasaan. Nah, itu ceritanya. Dan selanjutnya ada Raja Romawi dan raja-raja yang lainnya. Raja Romawi ini, Kaisar ini juga kebetulan sedang berada di Syam dan pas menerima surat Nabi Muhammad SAW, beliau juga menolak dengan baik. Jadi di sini banyak sekali kalau ada ulama itu menyimpulkan, astagfirullahaladzim, ada ayatnya itu yang wala tajidana aqrabukum mawaddatan, itu ada yang agak dekat sama kamu tuh Nasrani, yang agak jauh dan suka bencimu tuh mungkin Yahudi dan musyrikin. Ini realitanya ada. Kebanyakan raja-raja Nasrani itu menolak dengan halus. Yang orang musyrik ini seperti Kisra ini betul-betul sangat ini. Yahudi musyrikin sudah dikatakan di Quran agak keras sama orang Islam. Nasrani itu ya agak lembut dikit lah gitu, seperti itu. Itu ada ayat berapa saya lupa. Nanti bisa dikaji lagi. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena lagi ini saya juga manusia, bisa salah, bisa benar-benar dari Allah, salah dari saya sendiri. Maka
kalau ada pengajian-pengajian gini jangan ditelan mentah-mentah, tetap kita telaah kembali. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini tentang bagaimana Nabi Muhammad yang sangat visioner menggunakan cara yang luar biasa sekali menyurati raja-raja di waktu gencatan senjata. Jadi sangat luar biasa sekali yang mana faedahnya, dan secara nggak langsung beliau mengatakan bahwasanya Islam ini global, bukan hanya untuk orang Arab saja. Islam ini global, tidak boleh diklaim satu golongan saja, hanya Arab tidak. Islam boleh untuk orang Persia, Islam boleh untuk kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, sawo matang dan lain sebagainya boleh. Nggak boleh orang Jawa mengatakan Islam yang orang Jawa lebih paling mantap, orang Bugis mengatakan orang Bugis paling mantap dalam berislam, nggak boleh. Ini untuk semua suku, global. Indonesia dengan banyak sukunya, Islam untuk semuanya. Islam untuk semuanya. Untuk orang barat, Islam juga untuk orang barat. Untuk orang timur, Tenggara, Barat, Daya dan sebagainya. Itu global. Ini pesan secara tidak langsung yang tersirat dalam bagaimana beliau menyurati raja-raja. Ada banyak tadi tidak sempat saya bacakan. Jadi yang contohnya 3 tadi. Sama Heraklius 4 yang termasuk raja besar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.